Pada saat ini, setelah mendengar perkataan murid-murid Sekte Taiyi ini pun, dengan ekspresi yang tajam, Fang Han segera berkata dengan keras. Saya akui, kalian memang kuat, akan tetapi, jangan lupa, ada orang di belakangku. Dan juga, Huatian juga berada di Sekte Yuhuaku. Jika kalian begitu kasar dan bertindak tidak masuk akal, bahkan kakak senior Fang Qingsui secara alami juga akan meminta kalian untuk menyelesaikan akun. Saat mengatakan ini, Fang Han sendiri juga menggunakan suara 8 naga surgawinya, dan gelombang suara ini memancar dari permukaan laut menyebar ke seluruh arah, hingga bahkan mencapai Pulau Wangui. Setelah mendengar ini, Yao Dian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan nada menghina, ia segera berkata, hal macam apa yang bisa dilakukan oleh Fang Qingsui dengan murid Sekte Iblis sepertimu? Asal Anda tahu, aku adalah guru nomor 1 di dunia, dan aku akan segera menguasai alam semesta, dan kemudian mendominasi yang abadi. Setelah perkataan itu tersampaikan, langit yang semula cerah, tiba-tiba digantikan hujan rintik-rintik yang mulai mengguyur di tempat itu. Setelahnya, terdengar suara seorang pemuda yang nampak perkasa. Betulkah, apakah Anda akan benar-benar mendominasi semesta ini? Saat mengatakan ini, pemuda itu juga mulai turun dari ketinggian langit, dan mulai menunjukkan wujudnya. Ia adalah pemuja rahasia dari wanita bernama Fang Qingsui, sang komandan iblis tertinggi, Jenderal Iblis Ying Tianqing. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tatapan yang melihat ke arah Fang Han, Jenderal Iblis Ying Tianqing itu segera berkata, anak muda, terakhir kali saya melihat Anda di gurun yang luas itu. Anda masih seorang murid pelataran luar dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Akan tetapi sekarang, Anda tampaknya telah mampu menembus ke alam kekuatan magis tingkat kedua, Ki Sejati. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin jelas bagi Fang Han untuk dapat merasakan energi sebenarnya dari Komandan Iblis yang mengerikan itu. Ketika Komandan Iblis itu turun secara perlahan dari ketinggian, Fang Han juga merasakan putaran kekuatan kental sihir hitam yang segera menyebar ke seluruh area tanpa batas. Dan bahkan, dengan kedatangannya saja, aura kuatnya mampu merubah lingkungan di sekitarnya yang awalnya cerah, kini berganti dengan hujan gerimis disertai beberapa guntur. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han berbicara di dalam hatinya. Komandan Iblis ini, kekuatan sihirnya sungguh mengerikan. Dahulu kala, di padang gurun yang luas, bagaimana bisa aku dengan sebegitu bodohnya berani menantang iblis ini di hadapan Fang Qingsui? Benar saja, semakin tinggi kultivasiku, aku juga semakin tahu bahwa kekuatan iblis ini sangatlah mengerikan. Fang Han sendiri saat mengatakan ini di dalam hatinya, ia juga merasakan aura kuat saat komandan iblis ini perlahan mulai turun. Dan bahkan, dengan tingkat kultivasinya saat ini, Fang Han mungkin saja tidak akan berani untuk menyinggung dan melawan komandan iblis ini secara langsung. Setelah berkata sejenak dengan Fang Han, komandan iblis ini segera memalingkan pandangannya ke arah 3 murid sejati Sekte Taiyi. Di sisi lain, ketiga murid Sekte Taiyi itu saat melihat komandan iblis ini, wajah mereka segera memunculkan ekspresi sarkasme, seakan mereka jijik melihat komandan iblis ini. Lalu kemudian, pada saat ini Yao Dian berkata, Ying Tianqing, saya tahu bahwa Anda berada di kota Laut Wangui sebelumnya. Saya juga tahu bahwa Anda akhir-akhir ini menjadi terkenal, karena berhasil mendalami beberapa kekuatan magis dalam hal kultivasi. Namun, kami adalah murid di jalan abadi, dan jalan kami tidak akan pernah bisa berdampingan dengan jalan iblis. Di kota Wangui, kami diam karena kami memberikan sedikit wajah untuk Sekte Wangui. Dan sekarang, setelah kami keluar dari Pulau Wangui, secara alami kami akan membunuh iblis apa saja yang kita temui. Setelah Yao Dian mengatakan ini, Xia Yu juga segera melanjutkan. Dan juga, karena tampaknya kamu akan membela murid-murid Sekte Yuhua ini, kamu juga harus siap menanggung konsekuensinya. Setelahnya, Yu Fen juga segera melanjutkan. Komandan Iblis Keparat, asal Anda tahu, sebenarnya, kami ingin menyingkirkanmu sejak lama. Tahukah kamu, berapa harga kepalamu di sekteku? Kepalamu itu seharga 30 juta pahala alat Tao.
Di sisi lain, setelah melihat penampakan dari sang komandan iblis Ying Tian King yang secara basis kultivasi jauh di atas mereka bertiga ini, akan tetapi, para murid sejati Sekte Taiyi ini terlihat tidak gentar sedikitpun. Fang Han sendiri juga sedikit gelisah kali ini, seolah-olah dia telah salah menghitung sesuatu. Lalu kemudian, dengan wajah yang gelisah, Fang Han segera berkata di dalam hatinya, "Awalnya, aku ingin memanfaatkan kekuatan Jenderal Iblis ini untuk membunuh murid Sekte Taiyi itu dengan auman 8 naga surgawiku. Akan tetapi, mengapa sekarang ketiga murid Sekte Taiyi itu bahkan tidak menunjukkan ekspresi takut dan gentar sedikitpun? Menurut kebenaran, tingkat kultivasi dari Komandan Iblis itu yang mana ia telah mencapai ranah alam surga dan manusia, seharusnya lebih tinggi dari mereka bertiga. Walaupun saya sendiri bukan lawan dari Yaodian itu, akan tetapi, seharusnya Yaodian itu belumlah bisa menjadi lawan dari Jenderal Iblis Ying Tian King itu. Dan bahkan, mereka masih berbicara dengan lantang di hadapan jenderal itu. Sebenarnya, apa yang mereka andalkan?" Fang Han sendiri saat ini terlihat menghitung, dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan terjadi setelah pertempuran antara Jenderal Iblis Ying Tian King itu melawan 3 murid sejati Sekte Taiyi. Di sisi lain, pada saat ini Komandan Iblis itu tiba-tiba melihat ke arah langit, dan kemudian tertawa keras. Setelahnya, dengan tatapan tajam ia berkata, "Sebelumnya, karena kalian tidak menghormati Fang Qingsui, saya ingin menghukum kalian dengan mematahkan masing-masing lengan untuk diberikan kepada hewan iblisku. Akan tetapi, kalian sekarang malah menantang serta ingin membunuh saya. Baiklah, jika itu kemauan kalian, sepertinya aku harus membunuh kalian semua. Dan setelahnya, aku akan menarik jiwa kalian sehingga kalian tidak bisa bereinkarnasi selamanya." Setelah mendengar ini pun, Yaodian segera berkata dengan lantang, "Komandan Iblis, lihat saja, siapa yang akan berhasil hidup hari ini." Setelahnya, dengan mengong keras, udara dan gas berwarna putih susu segera mengembang dari sekitar tubuh Yaodian. Gas ini sendiri terasa begitu kuat, hingga mengembun dan mengalir ke arah langit. Dan setelahnya, dari tempat Yaodian melayang, energi segera dilepaskan. Energi ini sendiri mampu menyapu awan dan memicu gelombang besar dalam radius puluhan hektar. Beberapa saat setelah ledakan energi ini terjadi, semua sisi ruang kosong yang berada di wilayah itu segera terisi penuh dengan energi Qigong, mencekam dan lebih mencekam. Merasakan energi ini, Fang Han and the Gang sontak kaget. Wajah mereka juga segera berubah menjadi pucat pasi. Setelahnya, dengan lirih, Fang Han berkata, "Bagaimana bisa kekuatannya tiba-tiba berubah menjadi sebegitu kuat? Yaodian ini tingkat kultivasinya adalah alam yin yang. Dan bahkan, dengan mana terkuat dari seorang master di alam ini, hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan setidaknya yang setara dengan 5.000 hingga 8.000 kuda ganas. Akan tetapi sekarang, saya merasakan kekuatan lebih dari 40.000 kuda ganas." Setelah mendengarkan ini, Long Xuan mau tak mau juga segera berkata dengan wajah yang tampak ngeri, "Fang Han, mengapa mana Yaodian ini dapat meroket 6 kali lipat? Jangankan kekuatan 40.000 kuda ganas, dengan kekuatan 10.000 kuda ganas saja seharusnya kita sudah dapat dipukuli hingga mati sejak lama." Pada saat ini, bahkan sebelum Long Xuan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba 2 ledakan keras terdengar. Kedua ledakan ini tampaknya berasal dari 2 murid sejati lainnya, Xia Yu dan Yu Fen. Dan bahkan, saat ledakan ini terjadi, kekuatan dari masing-masing murid sejati itu juga meningkat secara drastis. Melihat kejadian lanjutan ini pun, Fang Han mau tak mau juga segera berkata, "Kekuatan macam apa yang mereka kembangkan ini? Ini sungguh di luar dugaanku." Saat Fang Han mengatakan ini, ia juga segera merasakan energi Qigong yang setara dengan 30.000 kuda ganas dari masing-masing murid ini. Di sisi lain, warna Qigong mereka juga berwarna putih susu, yang jelas diajarkan oleh master yang sama. Pada saat ini,
Setelah Komandan Iblis ini melihat lonjakan kekuatan yang dahsyat dari masing-masing murid sejati Sekte Taiyi ini, tubuhnya tetap diam tidak bergerak. Setelahnya, dengan pandangan tajam, Komandan Iblis ini segera berkata, "Pil rahasia Sekte Taiyi atau juga disebut pil gila pengurang kehidupan. Meskipun mempunyai efek yang hebat, dan mampu meningkatkan mana hingga 10 kali lipat, akan tetapi pil itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah Anda meminum pil itu, secara alami umur Anda akan dikurangi 100 tahun. Tampaknya kalian lebih suka mengurangi hidup kalian untuk melawan saya." Setelah mendengar ini, dengan mana yang meledak-ledak, Yao Dian segera berkata, "Selama kami dapat membunuhmu, kami juga akan mendapatkan imbalan dari sekte. Dan asal Anda tahu, imbalan itu lebih dari cukup untuk mengembalikan umur kami yang hilang. Dan juga, bahkan masih terdapat imbalan beberapa pil dan harta yang akan dapat membuat kultivasi kami meningkat dengan pesat." Setelahnya, dengan wajah menghina, Yao Dian segera melanjutkan, "Ying Tian King, saya ingin tahu, apakah dari gerbang Sekte Iblis Anda juga mempunyai cara ajaib seperti ini? Apakah Anda berniat mengeluarkan tangan kosong putus asa Tiangang untuk melawan kekuatan abadi ini? Asal Anda tahu, pil pengurang kehidupan iblis gila ini telah disempurnakan selama lebih dari 10 tahun, sehingga efeknya akan menjadi lebih kuat. Sekarang, serahkan kepalamu kepada kami." Di sisi lain, setelah mendengar Yao Dian selesai mengatakan ini, dua orang murid sejati Sekte Taiyi bernama Xia Yu dan Yu Fen dengan tiba-tiba meledakkan mananya. Dan pada saat yang sama, serangkaian energi Qigong segera membengkak meluas hendak menindas siapapun yang berada di area itu. Melihat kondisi ini, Fang Han pun tidak tinggal diam. Lalu dengan tegas, ia segera berkata, "Long Xuan dan penyihir putih, segera masuk ke dalam tripod Raja 5 penjara." Fang Han sendiri berpikiran bahwa energi Qi berwarna putih susu ini menyebar dengan begitu cepat, dengan hawa menindas di semua sisinya. Jika energi Qi yang di beberapa tempat memvisualisasikan dirinya menjadi singa putih ini terkena tubuh, itu akan sangat berbahaya. Dan energi ini daya rusaknya bahkan melebihi dari auman 8 naga surgawi miliknya. Jika saja Fang Han telah berhasil mencapai level Qigong, secara alami dia juga akan mampu memadukan auman 8 naga surgawi dengan Qigongnya. Dan efek auman itu sepertinya akan lebih kuat daripada energi singa putih ini. Di sisi lain, ketiga murid sejati Sekte Taiyi itu kini mulai bekerja sama. Dengan energi gabungan, kekuatan mereka kini setara dengan lebih dari 100.000 kuda ganas. Melihat energi yang semakin menjadi, Fang Han sendiri segera berpikir, jika dia melawan ketiga murid ini, ia akan dapat dihancurkan bahkan dengan satu serangan. Lalu setelahnya, dengan perasaan yang penuh waspada, ia segera berkata, "Tampaknya aku telah meremehkan murid-murid Sekte Taiyi ini. Energi Qigong mereka kini bahkan menekan dengan keras tripod tungku raja ini." Setelah ketiga murid Sekte Taiyi bernama Yao Dian, Xia Yu, dan Yu Fen ini menelan pil iblis pengurang kehidupan, mana mereka melonjak drastis dan bahkan terus berlanjut. Menghadapi kekuatan 100.000 kuda ganas seperti ini, tampaknya tidak akan ada satu cara pun bagi Fang Han untuk melawan, apalagi menang. Di sisi lain, efek pil ini sendiri sangatlah gila, yang mana setelah mengkonsumsinya, orang itu akan dikurangi umurnya selama 100 tahun. Tentu saja tindakan ini sangat menyia-nyiakan hidup mereka. Bahkan jika seorang murid sejati dari Sekte Yuhua seperti Chang Baizi memakan pil jenis ini, walaupun kekuatannya akan meningkat pesat dalam sekejap, akan tetapi setelah efeknya selesai, ia akan segera menua dan rambutnya beruban. Dengan kondisi seperti ini, masa efektif berkultivasinya juga secara alami akan habis, dan kemudian tinggal menunggu ajal dengan sisa umurnya. Adapun ketiga murid Sekte Taiyi ini, Fang Han merasakan bahwa tubuh mereka ini sangat tirani pada pandangan pertama, dan mereka tampaknya juga telah mengembangkan metode pelatihan tubuh rahasia tertentu. Dengan kondisi ini, setelah efek pil selesai, jika mereka berhasil membunuh Komandan Iblis ini, manfaat yang akan mereka dapatkan akan lebih besar daripada efek kehilangan umur 100 tahun. Dan di saat Fang Han memikirkan hal-hal ini, beberapa ledakan juga segera terasa. Meskipun Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih melarikan diri dengan cepat,
dan bersembunyi di dalam tripod Raja Lima Penjara, sesungguhnya mereka belumlah aman. Energi Qi Gang yang meluas itu pada saat yang sama juga menyerang tripod tungku Raja Lima Penjara. Dan bahkan, beberapa auman singa besar juga berhasil memasuki tripod itu, dan membuat bahkan mana Long Xuan sendiri hampir hilang. Melihat kondisi genting ini, Fang Han juga terlihat segera mencoba beberapa kali untuk mendesak formasi besar tripod untuk melarikan diri. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana Fang Han mencoba mendesak formasi ini, tripod Raja Lima Penjara seakan membeku tidak bergerak sedikitpun, karena sejatinya, tripod ini telah tenggelam di tengah lautan energi Qi Gang murid Sekte Tai. Bahkan jika formasi 5 api Dewa Guntur digerakkan, api bulat akan benar-benar tersebar, lalu padam begitu mereka menyentuh Qi Gang dari para murid Sekte Tai ini. Di sisi lain, Qi sejati Kaisar Kayu Fang Han juga segera diembunkan keluar dengan keras. Akan tetapi ketika kekuatan Qi sejati Kaisar Kayu ini bersentuhan dengan energi Qi Gang ini, seluruh tubuh Fang Han segera bergetar, lalu kemudian menjadi mati rasa. Jelas, energi Qi Gang jenis ini bukanlah lawan bagi Fang Han sama sekali. Long Xuan pun juga segera melihat dan mengintip situasi di luar dari tripod ini dari layar jendela tripod. Energi Qi Gang yang berwarna putih tampaknya telah menyebar kemana-mana, dan bahkan, beberapa formasi besar di luar tripod juga telah terkikis sedikit demi sedikit. Tripod ini sendiri, setelah merasakan kekuatan energi besar, secara alami tripod ini segera terinduksi dan segera mengeluarkan formasi besar sebagai bentuk pertahanan diri. Dan kini, beberapa formasi besar ini secara bertahap mulai hancur dan terkikis habis. Melihat kondisi ini, kemudian pada saat ini Fang Han segera berkata kepada Nagayan di dalam benaknya. Nagayan, apa yang harus aku lakukan? Jika kekuatan ini terus-menerus menekan dan berlanjut, tripod tungku Raja Lima Penjara ini, cepat atau lambat akan segera diambil oleh lawan. Setelahnya, dengan suara meninggi, Nagayan juga segera berkata, Fang Han, ini adalah masa krisis yang ekstrim. Kekuatan lawan jauh lebih tinggi dari kita. Saat ini, kita hanya bisa bertahan dengan ketat dan tidak bisa melakukan pergerakan menyerang. Mari kita lihat hasil pertempuran antara Komandan Iblis dan 3 murid sejati Sekte Tai ini terlebih dahulu. Setelahnya kita akan menentukan kemana kita akan melangkah. Setelah mengatakan ini, tiba-tiba mulut Nagayan mengucapkan mantra-mantra aneh. Saat mantra ini terucap, energi Qi sejati Huang Quan juga secara cepat menyebar ke seluruh area peta Huang Quan. Setelahnya, uap air kuning yang kuat tiba-tiba muncul dari sungai mata air kuning suci. Uap air ini sendiri membentuk gelembung, dan gelembung ini pada pandangan pertama akan terlihat seperti gas beracun di rawa-rawa yang mampu merusak segalanya. Dan kemudian, dengan dorongan Qi sejati Huang Quan, gelembung perusak ini kemudian secara ajaib keluar dari gambar Huang Quan, dan kemudian mengalir ke beberapa formasi besar yang diserang oleh energi Qi Gang. Dan segera, setelah gelembung ini bersentuhan dengan energi gas Qi Gang berwarna putih susu, energi Qi Gang itu segera terkorosi, tidak lagi berwarna putih, dan lebih berwarna kecoklatan menyerupai noda. Seolah-olah setetes kecap ditumpahkan di atas air susu, merubah susu itu berwarna kecoklatan. Melihat tindakan yang dilakukan Nagayan, mau tak mau Fang Han segera bertanya. Nagayan, kekuatan supernatural macam apa ini? Aku merasa kekuatan gelembung ini sangat kuat, dan mampu menekan balik dan bahkan merusak energi perkasa Qi Gang putih itu. Setelahnya, dengan serius Nagayan berkata, Fang Han, ini adalah teknik Fuxian Dava. Dan Fuxian Dava ini juga merupakan salah satu metode penggunaan energi sejati. Setelah Anda mampu menembus alam surga dan manusia, secara alami Anda juga akan dapat melatih berbagai kekuatan gaib. Dan di level itu, setelahnya Anda akan dapat mempelajari teknik Kaisar Hitam Huang Quan. Dengan teknik itu, Anda juga secara otomatis akan dapat menggunakan Fuxian Dava dengan menyerap air suci Huang Quan. Saat mengatakan ini, suara Nagayan juga sedikit terengah-engah. Jelas bahwa energi Qi sejatinya dikonsumsi terlalu keras. Lalu dengan nada serius, Nagayan segera melanjutkan. Fang Han,
Sepertinya saya tidak dapat menahan Ki Gang Putih ini terlalu lama. Sekarang, lihatlah kondisi pertempuran antara murid sejati Sekte Tai melawan Komandan Iblis itu. Jika ada kesempatan, segera gunakan formasi besar pendorong tripod untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan ini, dengan mengangguk, Fang Han segera menurunkan pikirannya. Di udara di luar tripod ini, pertempuran besar antara 3 murid sejati Sekte Tai melawan Komandan Iblis sedang berlangsung. Lalu kemudian pada saat ini, terdengar Xia Yu berkata kepada Yao Dian, "Saudaraku, Ki saya tampaknya mulai terkikis, dan juga, tampaknya sangat sulit untuk mengendalikan tripod Raja 5 penjara itu." Setelah mendengar ini, dengan mata tajam Yao Dian segera berkata, "Berkonsentrasilah pada kekuatan Ki Anda. Para murid Sekte Yuhua ini sekarang bagaikan katak di dalam tempurung. Cepat atau lambat, mereka tidak akan dapat bertahan lama. Anda sebaiknya berkonsentrasi pada Komandan Iblis ini dahulu. Bagaimanapun caranya, kita harus membunuh dia. Jika dia berhasil melarikan diri, walau kita menang, akan tetapi kita tidak akan mendapatkan kompensasi apapun dari Sekte. Hilangnya 100 tahun hidup itu terlalu besar. Selain tubuh fisik akan segera hancur, roh kita juga akan terkorosi dengan pil iblis gila ini. Tanpa berhasil membawa kepala Komandan Iblis ini, jangankan untuk memasuki alam surga dan manusia, kultivasi kita bahkan juga akan segera berakhir di tempat ini." Saat mengatakan ini, samar-samar Komandan Iblis itu juga mendengar perkataan Yao Dian. Setelahnya, dengan pandangan menghina, ia segera berkata, "Apakah kalian pikir jika kalian menyerahkan hidup 100 tahun, setelahnya kalian akan dapat membunuhku? Saya harus mengatakan bahwa kalian terlalu naif. Dan juga, kalian bertiga tampaknya telah bersiap untuk mati di tempat ini." Setelah mengatakan ini, tiba-tiba, peninggalan tulang putih juga mulai muncul dari belakang kepala Komandan Iblis itu. Kemudian, secara tak terduga, tulang itu kini mulai membentuk sekelompok teratai tulang. Dan bahkan, tidak peduli seberapa ganas Ki Gang yang kini menyelimuti area di sekitarnya dengan padat, energi Ki Gang itu bahkan tidak dapat menyentuh tulang ini sama sekali. Tidak hanya sampai di situ, Komandan Iblis ini juga segera meninjukan kakinya ke arah tanah, dan pada saat yang sama, teratai tulang besar lainnya juga segera muncul dari kakinya. Setelahnya, teratai tulang itu segera terlihat melayang, dan kemudian menjerat satu sama lain, dan kemudian bersatu menjadi teratai tulang 3 Dewa Iblis. Dengan ki iblis yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya, tulang teratai ini kini bersiap meluncur, bersiap membantai ketiga murid sejati dari Sekte Tai. Begitu teratai tulang 3 Dewa Iblis ini meluncur, kecepatan dari serangan ini bahkan mampu membentuk gelombang ultrasonik yang menggetarkan area di sekitarnya. Di sisi lain, setelah melihat tulang 3 iblis ini bergegas menuju ke arahnya, Yao Dian juga tahu bahwa teratai tulang 3 iblis ini sendiri efeknya sangatlah luar biasa. Teratai iblis ini sendiri adalah sekumpulan ki kental dari sekumpulan tulang iblis yang dilebur. Dan teratai ini sendiri mempunyai sifat iblis yang tak terbatas, dan bahkan sepertinya tidak akan ada ruang bagi ketiga murid sejati itu untuk melawan. Melihat kondisi ini, Yao Dian segera menggertakkan giginya, dan kemudian, secara tiba-tiba, sebuah senjata ajaib berbentuk roda berujung 5 muncul di tubuhnya. Roda ini sendiri berputar secara terus-menerus dengan cepat, dan segera, percikan api yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dari tiap sudut roda, bersiap untuk meredam teratai tulang iblis. Roda berujung 5 ini sendiri adalah sebuah senjata tingkat harta karun, dan ini merupakan salah satu senjata ajaib Yao Dian bernama roda kristal emas Baolun. Bagaimanapun, ketika seorang murid di Sekte Tai mampu mencapai level di alam kekuatan magis, dan kemudian ia mampu menapaki sebagai murid sejati, secara alami, Sekte Tai akan memberikan beberapa senjata tingkat harta karun kepada mereka. Dan bahkan, hanya memasuki sebagai murid pelataran dalam, mereka juga akan menerima senjata tingkat harta karun jika mereka mempunyai kontribusi terhadap sekte. Hal ini sendiri tampaknya sangat bertolak belakang dengan murid Sekte Yuhua. Akan tetapi bagaimanapun,
Sekte Tai adalah sekte abadi terbesar dan terkuat saat ini. Dengan predikat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membangun semua ini dalam puluhan tahun, akan tetapi ribuan tahun. Pada saat ini, melihat Yaodian telah mengeluarkan roda kristal emasnya, Xia Yu dan Yu Fen juga segera mengeluarkan harta mereka sendiri. Xia Yu sendiri mengeluarkan sebotol giok putih klasik. Saat botol giok ini dikeluarkan, tiba-tiba 6 pedang terbang juga segera keluar dari botol giok itu dengan bersinar. Dan pada masing-masing pedang terbang ini juga memiliki sayap kecil, mata, dan hidung, menyerupai seseorang dengan tubuh sebilah pedang. Aura pembunuh Sen-Sen juga meledak dari pedang ini, membuat orang yang bahkan menatapnya akan segera merinding ngeri. Ini adalah 6 ki pedang terbang memadamkan jiwa. Saat Xia Yu mengaum dengan liar, 6 pedang terbang dengan sayapnya ini juga segera berkedip, dan kecepatannya benar-benar melampaui suara. Dan 6 pedang ini sebenarnya adalah juga senjata tingkat harta karun. Dan formasi pedang semacam ini, hampir mirip dengan formasi pedang 7 pembunuh di dalam labu 7 roh jahat. Akan tetapi, botol yang bertindak sebagai rumah bagi formasi pedang ini, tampaknya ia memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada labu 7 roh jahat. Di sisi lain, Yu Fen sendiri mengeluarkan sebuah bendera besar yang juga mulai perlahan segera dikibarkan. Di sisi bendera besar ini, terdapat sebuah simbol berukirkan angin dan awan di mana-mana. Di sana juga terdapat gambar sebuah kilat dan sekelompok badai yang menyelimuti masing-masing sisi bendera itu. Dan segera sesaat setelahnya, tiba-tiba semua gambar itu segera keluar dari masing-masing sisi bendera, bersiap mengguncangkan kekuatan lawan. Pada saat ini, setelah masing-masing senjata tingkat harta karun itu dikeluarkan oleh masing-masing dari murid sejati Sekte Tai ini, senjata ini segera diluncurkan menuju teratai tulang iblis. Dalam sekejap, teratai 3 tulang iblis itu segera dihancurkan oleh senjata kuat dari murid sejati Sekte Tai. Tak berhenti sampai di situ, kekuatan gabungan 3 senjata tingkat harta karun ini juga segera melesat menuju tubuh dari Komandan Iblis Ying Tianqing. Dalam sekejap, tubuh dari Komandan Iblis itu segera hancur luluh lantak, dan bahkan tidak lagi menyerupai wujud sebagai seorang iblis. Akan tetapi, sesaat setelahnya, kepala yang bahkan hampir putus dan terpisah dari badannya itu, dari mulutnya mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Senjata kalian cukup hebat. Akan tetapi, apakah Anda berpikir saya sudah mati? Saat mengatakan ini, tiba-tiba beberapa bagian tubuh yang bahkan sudah terputus dari tubuh utamanya tiba-tiba bergerak menuju ke tubuh dari sang Komandan Iblis itu. Setelahnya, ki tulang putih bawaan beserta seluruh bagian tubuh yang terombang-ambing dalam pola yang aneh setelah terkena serangan itu, kini secara perlahan disesuaikan dengan frekuensi langit dan bumi, menyebabkan resonansi, dan secara perlahan, tubuh dari sang Komandan Iblis itu mulai nampak menyatu kembali. Apakah Komandan Iblis ini mempunyai teknik ajian rawa rontek, yang mampu menyatukan tubuhnya kembali setelah hancur berkeping-keping? Hahaha, Mimin bercanda, yuk mari kita lanjut. Lalu kemudian pada saat ini, setelah tubuh itu telah menyatu seutuhnya, energi yang hebat juga secara bersamaan segera terpancar dari tubuh Komandan Iblis Ying Tianqing ini. Tampaknya ia baru saja mengeluarkan kemampuan yang sebelumnya tidak pernah ia keluarkan. Dengan mata yang dipenuhi oleh kobaran api, saat ia mengarahkan jarinya ke arah manapun, energi kigang atau senjata ajaib jenis apapun di hadapannya, akan segera hancur. Dan pada saat ini, Komandan Iblis ini mengarahkan jari telunjuknya ke arah 6 pedang terbang pembunuh jiwa. Dan ketika jari ini menunjuk padanya, 6 pedang terbang ini segera hancur dalam sekejap. Seolah-olah ini adalah kekuatan dewa yang turun dari langit, menghancurkan apa saja yang ditunjuk olehnya. Melihat adegan ini, Yaodian segera meraung panik. Dengan bibir gemetar, ia segera berkata, "Apakah kamu benar-benar telah mengeluarkan teknik keruntuhan hebat?" Saat mengatakan ini pun, dua murid sejati Sekte Tai juga merinding dengan ekstrim. Bagaimanapun, kekuatan gabungan 100.000 kuda ganas tidak akan pernah mampu untuk menundukkan kekuatan keruntuhan hebat yang mempunyai efek semacam ini.
Di sisi lain, di dalam tripod Raja Lima Penjara, Fang Han merasa bahwa kesempatan baginya untuk melarikan diri akhirnya datang. Kini, dengan kekuatan penuh, Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih segera mendesak formasi besar pendorong untuk menggerakkan tripod ini, melesat menembus ke dalam dasar laut. Pada saat yang sama, ia juga segera berkata di dalam benaknya, "Nagayan, sihir macam apa lagi ini? Aku belum pernah melihat sihir jenis ini." Dengan teknik keruntuhan hebat ini, bahkan senjata tingkat harta karun saja dapat dihancurkan berkeping-keping. Fang Han sendiri tampaknya sok hebat melihat teknik yang diperagakan oleh Komandan Iblis itu. Saat menggunakan teknik keruntuhan hebat ini, seakan-akan semuanya tidak ada yang abadi. Setelah mendengar ini, Nagayan dengan nada serius juga segera berkata, "Fang Han, keruntuhan hebat merupakan varian yang lebih kecil dari teknik utama yang disebut kehancuran besar. Ini adalah kekuatan magis di tingkat yang sangat tinggi. Dan juga, teknik ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Akan tetapi begitu teknik ini dapat dipraktikkan, bahkan kekuatan di tingkat alam magis jenis apapun akan dapat dihancurkan." Bahkan ada desas-desus bahwa para dewa kuno dahulu menggunakan teknik kehancuran besar untuk menghancurkan kekosongan dan bahkan sebuah planet. Jika Anda mampu berkultivasi ke tingkat tertinggi, Anda juga akan dapat menggunakan teknik ini untuk menghancurkan ruang dan waktu, dan kemudian membentuk kembali sebuah planet dengan air api dan angin, dan mendesain dunia Anda sendiri. Akan tetapi, Komandan Iblis ini sepertinya belum berkultivasi ke level ini. Dan ia juga baru menguasai dari varian kecil dari teknik kehancuran besar yang bernama keruntuhan hebat. Sekarang, kita harus cepat pergi, percepat laju dari tripod ini. Walaupun hanya keruntuhan hebat yang dipraktikkan oleh komandan ini, efek yang ditimbulkan juga akan mampu merusak segalanya yang berada di dalam radius puluhan mil darinya. Mendengar ini, Fang Han segera menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Lalu setelahnya, dengan tatapan samar, Fang Han segera melanjutkan. "Nagayan, dahulu kala, Kaisar Huang Quan dikenal sebagai Kaisar Iblis nomor 1. Apakah dia juga menguasai teknik kehancuran besar ini?" Setelahnya, dengan nada mantap, Nagayan juga segera menjawab. Tentu saja sang Kaisar Huang Quan secara alami memiliki teknik ini. Bagaimanapun, dia memiliki 99 kekuatan gaib besar, dan kekuatan gaib kecil yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, saya sendiri belum sempat melatih teknik ini. Dan kini, teknik kehancuran besar juga tidak ada dalam kekuatan gaib saya. Dan sejatinya, teknik kehancuran besar ini dampaknya akan lebih buruk 1000 kali lipat daripada teknik keruntuhan hebat yang diperagakan oleh Jenderal Iblis ini. Akan tetapi, walaupun aku tidak menguasai teknik ini, aku tahu sedikit banyak tentang teknik ini. Setelah mendengar ini pun, dengan wajah bengong, Fang Han melanjutkan bertanya. "Nagayan, teknik kehancuran besar tampaknya adalah teknik yang sangat kuat. Teknik itu setidaknya akan menghabiskan banyak mana kan?" Setelahnya, Nagayan segera menjawab pertanyaan Fang Han. Tentu saja teknik ini akan menggunakan mana dalam kekuatan yang sangat besar. Setiap kali kamu menggunakannya, selain teknik ini akan mengkonsumsi manamu dalam jumlah besar, ia bahkan akan dapat mengurangi umurmu. Bahkan, jika Komandan Iblis ini memiliki umur panjang dan mana yang kuat, tidak akan mudah baginya untuk menggunakan teknik ini secara terus-menerus. Bagaimanapun, teknik ini digunakan untuk menghadapi situasi genting hidup dan mati, semacam teknik magis jalan pintas. Sekarang, segera percepat laju dari tripod ini lagi, kita harus lebih jauh lagi agar tidak terdampak efek kekuatan mengerikan itu. Dengan anggukan, Fang Han kini juga sudah mendesak formasi besar pendorong sokong untuk melarikan diri ke dasar laut yang dalam. Di sisi lain, pada saat ini, Yao Dian, Yu Fen dan Xia Yu yang sedang menghadapi Komandan Iblis ini, tampaknya mereka telah benar-benar mencapai kondisi pertempuran hidup mati yang sebenarnya. Ki berjumlah besar terlihat melesat bergegas ke segala arah, senjata terbang juga melaju secara acak, dan gelombang kekuatan kejut mengubah permukaan laut sejauh puluhan mil hingga tampak menjadi dunia yang kacau.
Tiga murid sejati Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen sendiri setelah melihat Komandan Iblis menggunakan teknik keruntuhan besar ini, bukannya melarikan diri, mereka malah maju, dan pada saat yang sama menunjukkan metode serangan terkuat mereka. Ketiga murid sejati ini, kini terlihat mengangkat tangan mereka, dan pada saat yang sama, mereka menembakkan 3 pil berukuran besar dengan cahaya ungu penuh. Ketiga pil ini sendiri tidak mencolok sama sekali ketika mereka melebur dengan kigang kuat mereka. Dan setelah pil ini melesat dan mulai mendekat ke arah tubuh Komandan Iblis, tiba-tiba sebuah ledakan yang sangat besar terjadi. Suara dari ledakan itu sendiri terdengar sangat mengerikan, seolah kiamat segera akan datang. Dan bahkan, kekuatan kejutan efek dari ledakan itu menyebabkan jutaan kati air laut terbang ke langit hingga sangat tinggi, dan kemudian membentuk dan berubah seperti jamur raksasa yang membentang luas. Air dalam bentuk jamur raksasa ini sendiri juga bercampur dengan api ungu yang terus menyala. Dan bahkan, permukaan air laut dengan radius beberapa puluh mil dengan ikan-ikan besar di dalamnya, juga diledakkan dan terbang ke langit, dan kemudian jatuh mati dalam sekejap mata. Kekuatan surgawi seperti ini, jika diaplikasikan di sebuah pulau, niscaya pulau itu akan hancur berkeping-keping. Dan bahkan, jika Fang Han masih berada di area sebelumnya ia berada, tripod Tungku Raja 5 penjara juga akan dapat diguncangkan dengan hebat karena efek ledakan yang super dahsyat ini. Lalu kemudian pada saat ini, suara marah dari Komandan Iblis segera ditransmisikan dari pusat ledakan besar ini. Tampaknya kalian mempunyai banyak petir kejutan. Setelah beberapa saat, ledakan itu berangsur reda, dan kemudian, dari dalam kepulan asap, muncul tubuh dari Komandan Iblis Ying Tian King. Pada pandangan pertama, tubuh komandan itu terlihat sangat compang camping dengan beberapa retakan yang muncul di pelindung ki tulang bawaannya. Jelas, dari ledakan besar ini tampaknya telah menguras banyak vitalitasnya. Melihat tubuh dari Komandan Iblis yang ternyata masih utuh ini, ketiga murid sejati Sekte Tai ini segera terkejut hebat. Dan setelah yakin bahwa Komandan Iblis ini bukanlah lawan dari mereka, dengan suara bergetar, Yao Dian segera berkata, "Saudaraku, cepat pergi dari sini." Setelahnya, ketiga murid sejati ini tiba-tiba bergandengan tangan membentuk lingkaran. Dengan bacaan mantra aneh, tiba-tiba muncul beberapa senjata ajaib yang mengelilingi mereka. Dan dengan satu aba-aba, tiba-tiba mereka melesat dengan kecepatan yang bahkan mendekati kecepatan 7 kali kecepatan suara, meninggalkan arena pertempuran dalam sekejap mata. Melihat ini, Jenderal Iblis Ying Tian King segera menyipitkan matanya, lalu berkata, "Apakah kalian tidak mempunyai rasa sopan santun sehingga ingin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" Saat mengatakan ini, Komandan Iblis ini juga tidak berniat terbang mengejarnya. Akan tetapi, sesaat setelahnya, tiba-tiba jarinya segera menunjuk ke arah 3 orang murid Sekte Tai yang lari itu, yang bahkan mereka sudah tidak nampak dari pandangan Komandan Iblis ini. Dan kemudian, dari kejauhan, tiba-tiba asap mengepul. Tampaknya mantra keruntuhan hebat telah berhasil mengenai 3 orang murid Sekte Tai ini. Di sisi lain, ketiga murid sejati Sekte Tai ini setelah terkena teknik keruntuhan besar ini, tubuh mereka segera hancur dan bahkan jubah tingkat harta karun mereka juga segera rusak parah. Pedang terbang yang berada di punggung mereka dalam sekejap mata juga telah hancur menjadi bubuk. Dari masing-masing murid ini, darah juga segera menyembur keluar, dan kemudian mereka jatuh ke laut. Akan tetapi, sesaat sebelum mereka menyentuh permukaan laut, semburan cahaya kemasan segera memancar dari tubuh mereka sekali lagi. Tampaknya mereka berhasil membakar jimat kebangkitan. Dan kini, setelah membakar jimat ini, mereka bertiga segera mendapatkan kembali semangat mereka. Tubuh mereka penuh dengan ki, dan mereka terbang di udara lagi dengan kecepatan penuh. Tampaknya kali ini mereka akan benar-benar lolos dari pandangan Komandan Iblis itu. Jimat kebangkitan sendiri adalah beberapa di antara jimat kuat yang dimiliki oleh Sekte Tai. Dengan menggunakan jimat ini,
Bahkan jika tubuh hampir mati, selama vitalitas masih ada, ia akan segera dapat pulih kembali dalam sekejap. Akan tetapi, dikabarkan bahwa jimat kebangkitan ini mempunyai efek yang sangat menakutkan, yang mana penggunanya akan dalam segi rentan umur juga akan dikurangi. Selain itu, jimat ini juga akan dapat merusak darah. Ini adalah jimat yang efeknya hampir sama dengan pil iblis gila pengurang kehidupan, sama-sama mengurangi rentang umur. Akan tetapi, jimat ini tidak mampu untuk meningkatkan mana berkali lipat, hanya menyuntikkan beberapa energi ke dalam tubuh, seperti booster yang berlaku untuk beberapa saat saja sebelum efeknya hilang. Ketika Komandan Iblis itu melihat dengan samar adegan ini, dia tidak lagi mengejarnya, dia hanya tersenyum ringan, sepertinya dia sudah tahu masa depan seperti apa yang akan dihadapi oleh ketiga murid sejati Sekte Tai ini. Lalu sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, pergi ke langit dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, setelah lebih dari setengah jam terombang-ambing di tengah lautan yang luas dan tidak dikenal, cahaya keemasan terlihat jatuh dan mencapai di sebuah pulau terpencil. Dari cahaya itu, kemudian segera terlihat 3 orang dengan pakaian compang camping segera terlihat. Saat menapakkan kakinya di pulau terpencil ini, Yao Dian langsung memuntahkan seteguk darah. Tampaknya tubuhnya sangat lemas hingga tingkat yang ekstrim. Di sisi lain, Xia Yu dan Yu Fen juga sama-sama menampakkan wajah yang sangat pucat. Jelas, mereka bertiga ini telah terluka parah, dan kini mendarat di pulau terpencil tanpa kekuatan yang berarti. Lalu kemudian pada saat ini, Yao Dian terlihat berkata dengan terpatah-patah, "Komandan Iblis ini tidak akan bisa menyusul kita. Bagaimanapun, menggunakan jimat pelarian diri, kecepatannya sangat cepat, dan saya juga telah mengatur banyak teka-teki di belakang kita. Akan tetapi, jika dia bisa mengejar, hidup kita dipastikan akan berakhir di sini." Setelahnya, dengan nada yang lemah, Xia Yu melanjutkan, "Lagi pula, dia juga tidak akan berani membunuh kita. Bagaimanapun, kita adalah murid Sekte Tai. Apakah dia berani menghadapi keagungan sekte kita?" Setelahnya, kemudian Yao Dian melanjutkan dengan nada emosi, "Yu Fen, segera kirim dekrit surga, dan tulis dengan darah. Dengan dekrit itu, artinya kita terluka parah oleh Komandan Iblis. Dalam dekrit itu, tulis perintah untuk mengumpulkan murid-murid Sekte Tai di laut, dan perintahkan untuk mengepung Komandan Iblis Jahanam itu." Setelah mendengar ini, Yu Fen segera mengangguk. Setelahnya, ia segera mengeluarkan sepotong kertas bersinar, dan mulai menulis garis font pada dekrit dengan darahnya. Saat menulis dekrit ini, ia juga segera berkata, "Apakah Anda juga ingin memanggil murid lain untuk mengejar ketiga murid Sekte Yuhua itu?" Setelahnya, dengan tegas Yao Dian segera berkata, "Tidak perlu, bicara saja tentang Komandan Iblis Ying Tian King. Untuk ketiga murid Yuhua itu, jangan sebutkan sama sekali. Tuliskan saja bahwa Komandan Iblis membuat serangan mendadak terhadap kami, dan kami sekarang terluka parah." Kemudian, dengan mata menyipit Yao Dian melanjutkan, "Adapun ketiga murid Sekte Yuhua itu, ketika kita pulih, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan akun dengan mereka. Aku sendiri akan membuat mereka mengalami yang namanya kematian lebih baik daripada hidup. Dan Fang Qingsui dari Sekte Yuhua, mereka juga harus mati juga. Orang-orang ini, mereka semua memiliki sifat iblis, dan mereka pasti akan memasuki jalan iblis di masa depan dan membahayakan dunia. Membunuh mereka adalah pahala yang tak terukur." Saat berbicara, Yao Dian juga mengeluarkan sebotol pil, lalu menelan beberapa pil berturut-turut dan mulai mengedarkan darahnya untuk mendapatkan kembali energinya. Setelah Yu Fen selesai menulis dekrit, dia segera mengeluarkan jimat, dan saat jimat mulai terbakar, dekrit itu juga segera menghilang di udara dalam sekejap. Di sisi lain, dekrit surga ini adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh murid sejati dari Sekte Tai pada saat krisis yang ekstrim. Setelah satu dekrit disampaikan ke langit, murid sejati Sekte Tai yang juga memiliki dekrit di tubuhnya yang berjarak hingga 100.000 mil akan merasakan dan mengetahui dekrit ini, dan kemudian mereka segera terbang untuk menyelamatkan murid sejati yang mengirim dekrit ini. Dekrit ini awalnya adalah harta yang luar biasa.
Seorang murid sejati Sekte Tai biasanya hanya akan dapat memiliki satu dekrit dalam hidupnya. Dan itu adalah kesempatan satu-satunya bagi murid sejati Sekte Tai itu di dalam hidupnya untuk memanggil bantuan. Setelah mengirim dekrit ini, kemudian pada saat ini Yu Fen berkata-kata dengan kasar. Bocah tengik Fang Han dari Sekte Yuhua, Anda adalah makhluk tidak berguna. Anda benar-benar menyakiti kita kali ini. Jika kamu belum mati, bagaimana bisa aku akan dapat hidup dengan tenang? Setelah berkata-kata melampiaskan amarahnya, kini Yu Fen juga segera beristirahat untuk waktu yang lama sebelum menyesuaikan vitalitasnya dan mendapatkan kembali sedikit energinya. Lalu kemudian, pada saat ini Xia Yu berbicara. Dekrit surga telah dikeluarkan, dan seseorang akan segera datang. Dengan begini, kita tampaknya menjadi lebih aman sekarang. Setelahnya, dengan wajah yang tampak muram, Xia Yu melanjutkan. Saya juga belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Dari ketiga orang brengsek dari Sekte Yuhua ini, kematian 100 kali tidak akan menebus kesalahan mereka. Sesaat setelah suara ini tersampaikan, tiba-tiba suara seorang pemuda dengan jelas segera terdengar dengan kuat. Benarkah, apakah kamu ingin aku mati 100 kali di masa depan? Saat suara ini tersampaikan, bayangan Qian juga segera nampak terbang keluar dari permukaan air laut. Setelahnya, pemuda ini juga dengan cepat menapakkan kakinya di depan tiga murid sejati Sekte Tai ini. Pemuda dengan bayangan Qian ini tak lain adalah Fang Han. Melihat tubuh Fang Han, Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen sontak sangat terkejut. Setelahnya, dengan menggertakkan giginya, Yao Dian segera berkata, "Bagaimana kamu bisa mengikuti kami?" Setelahnya, dengan santai, Fang Han segera berkata, "Apakah kalian bodoh? Saya adalah seorang murid sejati dari gerbang abadi. Bukankah seorang murid di level itu secara alami juga akan menguasai keterampilan pelacakan?" Setelahnya, dengan menggertakkan giginya, Fang Han melanjutkan, "Sekarang, tampaknya kalian telah kehabisan energi. Bahkan jika kalian memiliki kekuatan magis kuat, dengan kondisi seperti ini, kalian sepertinya masih tidak akan bisa menjadi lawanku. Sekarang, aku ingin melihat, bagaimana kalian akan bisa membunuhku 100 kali di masa depan." Mendengar ini, Yu Fen sontak berteriak, "Fang Han, apakah kamu ingin berurusan dengan kami? Bagaimanapun, kami adalah tiga orang murid sejati dari Sekte Tai. Jika kamu berani membunuh kami, bahkan dengan cepat, kamu akan dibunuh oleh Sekte Tai-ku." Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera tertawa kencang. Setelahnya, dengan nada menghina, ia segera berkata, "Apa hubunganku dengan Sekte Tai-mu? Bukankah sebelumnya kalian telah mengeluarkan dekrit surga yang bahkan tidak menyebutkan namaku? Dengan dekrit itu, jika aku membunuh kalian, bahkan aku tetap akan hidup tenang selamanya, dan sebagai gantinya, komandan iblis itu yang akan diburu oleh Sekte Tai kalian. Sepertinya, itu nanti akan menjadi tontonan yang menarik." Setelah mendengar ini, ketiga murid sejati itu bahkan kini lebih terkejut hebat. Dan bahkan, sebelum kata-kata dan makiannya selesai, kini dengan mengembunkan ki sejati hingga batasnya, Fang Han segera bersiap membunuh ketiga murid sejati ini. Di sisi lain, Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan energi ki sejati itu. Akan tetapi, mereka kini terluka sangat parah, sehingga Fang Han dapat menghancurkan energi Qi Gang yang tersisa di tubuh mereka hingga bahkan terguncang hebat. Setelahnya, dengan mengembunkan ki sejatinya sekali lagi, Fang Han segera memvisualisasikan ki sejati itu ke dalam bentuk kepalan tangan besar. Dengan 3 pukulan, 3 kepala dari murid sejati ini tiba-tiba diledakkan dengan sangat kejam. Setelah berhasil membunuh ketiga murid sejati ini, Fang Han segera memasukkan jasad tubuh mereka ke dalam gambar Huang Quan, dan segera menyelam kembali ke dasar laut dalam. Tampaknya kali ini, Sekte Tai akan marah besar setelah kehilangan 3 murid sejati mereka.
bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.